Horas, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita awali hari kita ini dengan mendengarkan firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu, mari kita persiapkan hati kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Kami boleh menerima kehidupan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Dan biarlah kehidupan kami ini kami jalani dengan seturut dengan kehendak-Mu. Dan firman-Mu lah yang kiranya menjadi kekuatan kami dalam menjalani hari kami. Terima kasih Tuhan, berikan hati yang penuh dengan sukacita bagi kami di saat kami akan mendengarkan firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu dari kitab Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Pada waktu itu pergilah Tuhan ke bukit untuk berdoa. Dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di sini dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu berdoa. Dan doanya itu semalam-malaman. Artinya sepanjang malam itu Tuhan Yesus berdoa. Memang kalau kita perhatikan di dalam Alkitab banyak mencatat Tuhan Yesus yang sedang berdoa. Ia berdoa setelah menyuruh pulang orang banyak yang mengikuti dia. Tuhan Yesus juga mendoakan anak-anak yang dibawa oleh murid-muridnya kepadanya. Dan Tuhan Yesus juga berdoa di Taman Getsemani di saat dia akan menjalani suatu penderitaan yang sangat berat sampai kepada kematiannya. Artinya yang bisa kita lihat bahwa Tuhan Yesus menjadikan doa itu bagian terpenting dari kehidupannya. Doa menjadi kekuatan Tuhan Yesus untuk melakukan misinya, yaitu memberikan keselamatan kepada dunia. Dan doanya itu juga menjadi saluran berkat, menjadi berkat bagi manusia. Dan dalam nas ini, Bapak Ibu, saudara-saudari, setelah semalaman Tuhan Yesus berdoa, dan setelah hari siangnya dikatakan, Tuhan Yesus memilih 12 orang menjadi muridnya. Tuhan Yesus mengawali untuk mengambil satu keputusan yang maha penting, yaitu memilih murid-muridnya yang akan selalu bersamanya, yang akan melaksanakan misi keselamatan bagi dunia itu. Dia mengawalinya dengan berdoa. Karena itu, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita belajar dan meneladani Tuhan Yesus dalam mengambil keputusan dan dalam memilih hal yang terpenting dalam kehidupan kita ini. Mari kita terlebih dahulu untuk berdoa sebelum kita mengambil suatu keputusan dan menentukan pilihan. Dan sebagaimana dikatakan juga bahwa hidup kita ini adalah pilihan. Memang begitu banyak pilihan di dalam kehidupan kita. Dan kita juga sering diperhadapkan harus memilih. Misalnya kita harus diperhadapkan dengan memilih ke depan atau ke belakang, ke kanan atau ke kiri, maju atau mundur, ke sana atau ke sini, bergerak atau diam. Bahkan diam saja adalah suatu pilihan di dalam kehidupan kita.
Dan dalam setiap pilihan pasti ada konsekuensinya. Jika kita memilih gula, kita harus merasakan yang manis. Jika kita memilih sambal, kita harus merasakan yang pedas. Tentu pastinya kita mau pilihan kita adalah pilihan yang tepat dan yang terbaik. Karena itu kita harus dengan totalitas menggunakan segala kemampuan kita dalam hal memilih. Apalagi pilihan yang maha penting dalam hidup kita. Kita harus menggunakan segala kemampuan kita. Tetapi di atas semuanya itu, mari kita serahkan kepada Tuhan melalui doa kita sebelum kita mengambil keputusan atau menentukan pilihan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di sini Tuhan Yesus berdoa begitu kusuk. Dia sendirian, dia benar-benar dalam keheningan untuk mendengarkan suara Allah. Doa dalam keheningan itulah doa yang sebenarnya. Karena dari sana kita akan mendengarkan suara Tuhan. Karena itu, apapun yang akan engkau pilih, memilih sekolah, memilih pekerjaan, usaha, tempat tinggal, haruslah terlebih dahulu berdoa, menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan, mendengarkan suara Tuhan dalam keheningan, agar pilihanmu itu tepat dan benar, apalagi memilih pasangan. Kami mau sampaikan untuk adik-adik kami, sebelum memilih pasangan, berdoalah terlebih dahulu. Jangan asal memilih, supaya pilihanmu itu menjadi pilihan yang terbaik, supaya jangan ada penyesalan. Jangan, Dek, ya. Tetapi marilah kita selalu berdoa agar diberi kekuatan dan agar segala kehidupan kita diberkati Tuhan. Berdoalah sebelum Anda memilih, supaya pilihanmu itu menjadi pilihan yang terbaik dan pilihan yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Mengajarkan kami untuk selalu mengandalkan Engkau, menyerahkan seluruhnya kepadamu Tuhan, melalui doa-doa kami. Agar hidup kami ini menjadi seturut dengan kehendak-Mu. Agar hidup kami ini dapat menentukan yang terbaik. Dan melalui dari itu semuanya Tuhan, kami boleh bersuka cita dan seluruhnya berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Berkati kami dalam seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.